Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu pengantar teknologi dan informasi yang terhormat Dr. Saluki SSI MKOM dan semua sahabat-sahabat kelas B2 yang tak lupa saya juga hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan apa itu perangkat lunak aplikasi. Apa itu perangkat lunak aplikasi? Perangkat lunak aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna itu sendiri. Perangkat lunak aplikasi juga program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas atau pekerjaan tertentu, berbeda dengan perangkat lunak sistem seperti sistem operasi. Perangkat lunak aplikasi digunakan langsung oleh pengguna untuk menjalankan aktivitas seperti menulis dokumen, mengelola data, mengedit gambar, atau menjelajahi internet. Banyak sekali perangkat lunak aplikasi yang diantaranya adalah Microsoft Word, yang mana Microsoft Word digunakan untuk mengelola sebuah data. Ada lagi aplikasi Excel. Aplikasi Excel untuk mengolah angka dan data. Selanjutnya lagi ada Adobe Photoshop, yang mana Adobe Photoshop adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengedit foto. Dan masih banyak lagi aplikasi lainnya yang termasuk ke dalam perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak ini berbeda dari perangkat lunak sistem yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer secara keseluruhan. Ciri-ciri perangkat lunak aplikasi yaitu dibuat untuk tujuan atau fungsi tertentu. Seperti halnya tadi, Microsoft Word itu khusus untuk mengolah sebuah kata. Ada lagi Excel, yaitu untuk mengolah sebuah numerik atau yang kata lain mengolah angka dan sebuah data. Terus yang kedua dari ciri perangkat lunak aplikasi yaitu beroperasi di atas sistem operasi. Yang ketiga, memiliki antarmuka dari seorang pengguna atau user interface yang interaktif. Dan yang terakhir dari ciri perangkat lunak aplikasi yaitu bisa bersifat gratis, freeware, berbayar, proprietary, atau sumber terbuka, open source. Itu ciri-ciri dari perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi mempunyai banyak fungsi yang tertera di dalamnya. Di antaranya yaitu sebagai pengolah kata atau word processor. Pengolah kata yaitu digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks seperti surat, laporan, artikel, atau dokumen lainnya seperti makalah. Fungsi utama dari pengolah kata yaitu mengetik dan menyunting teks. Yang kedua yaitu mengatur format huruf, paragraf, dan halaman, dan lain sebagainya. Dan diantaranya lagi yaitu untuk menambahkan gambar, untuk menjadikan
pengolahan kata yang lebih menarik. Yang keempat, mengecek ejaan dan tata bahasa. Sekaligus yang terakhir, menyimpan dan mencetak dokumen. Itu adalah fungsi dari pengolah kata atau word processor yang menjadi fungsi dari perangkat lunak aplikasi. Yang dimana contoh aplikasinya yaitu ada Microsoft Word, ada Google Docs, dan lain sebagainya. Kelebihan dari aplikasi pengolah kata yaitu mempermudah pembuatan dan pengeditan dokumen. Kedua, hasil dokumen lebih rapi dan tertata atau lebih bisa dikatakan lebih profesional. Dan yang terakhir, dapat disimpan dalam berbagai format file seperti Docs atau PDF dan lain sebagainya. Yang selanjutnya dari fungsi perangkat lunak aplikasi yaitu spreadsheet. Apa itu spreadsheet? Lembar kerja elektronik. Spreadsheet digunakan untuk mengorganisir data dalam bentuk tabel, melakukan perhitungan matematika, analisis data, dan membuat grafik. Spreadsheet terdiri dari sel-sel yang membentuk baris atau row dan kolom tempat untuk pengguna dapat memasukkan angka, teks, rumus, dan fungsi perhitungan lainnya. Contoh dari spreadsheet itu yaitu contoh aplikasinya Microsoft Excel, Google Sheet, LibreOffice Excel, dan masih banyak lagi lainnya seperti WPS Spreadsheet, Apple Number, dan lain sebagainya. Fungsi utama dari spreadsheet itu sendiri yaitu mengolah data numerik secara otomatis. Tidak usah ribet-ribet pakai kalkulator, ini itulah. Dengan menggunakan aplikasi spreadsheet ini, perangkat lunak aplikasi spreadsheet ini, kita bisa menjumlah atau mengalkulasi sebuah angka secara otomatis. Yang kedua, menggunakan rumus dan fungsi matematika, statistik, logika, dan lain-lain. Terus membuat grafik dan diagram untuk visualisasi data. Dan terakhir, mengelola data dalam tabel secara efisien. Itu adalah kelebihan dari atau fungsi utama dari spreadsheet itu sendiri. Dan selanjutnya komponen utama spreadsheet yaitu diantaranya yang pertama sel. Apa itu sel? Sel adalah tempat memasukkan data. Misalnya sel A1, A2, B1, B2, dan seterusnya. Komponen yang kedua yaitu baris. Baris itu disusun secara horizontal dan diberi nomor. Yang ketiga adalah kolom. Kolom disusun secara vertikal dan diberi huruf. Contohnya ada A sampai Z dan seterusnya. Yang terakhir, rumus atau fungsi. Rumus atau fungsi itu sendiri contohnya seperti sum dalam kurung A1 dibagi A5. Yaitu rumus untuk menjumlahkan nilai A1 sampai A5. Kelebihan spreadsheet adalah bisa otomatis menghitung jumlah dengan menggunakan rumus yang telah tersedia di dalam aplikasi itu sendiri. Yang kedua, mempermudah pengelolaan data besar. Jadi, ketika kita mempunyai tugas data yang banyak, itu bisa otomatis dan secara cepat dilakukan oleh aplikasi spreadsheet ini. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan, jadwal, dan analisis data lain. Yang nomor 3 dari perangkat lunak aplikasi yaitu perangkat lunak grafis. Apa itu perangkat lunak grafis? Yaitu aplikasi atau perangkat yang digunakan untuk membuat dan mengedit gambar, ilustrasi, dan grafik serta untuk desain grafis profesional.
serta untuk memanipulasi gambar atau desain visual. Perangkat lunak ini sangat berguna dalam bidang desain, percetakan, periklanan, fotografi, hingga media sosial. Contoh aplikasinya yaitu yang sering dijumpai adalah Adobe Photoshop, GMP, CorelDRAW, dan banyak yang lainnya. Dan perangkat lunak grafis ini mempunyai jenis, diantaranya di sini pertama grafis vektor. Apa itu grafis vektor? Yaitu grafis yang digunakan untuk membuat gambar berbasis garis dan bentuk geometris. Seperti contohnya aplikasi CorelDRAW itu adalah termasuk grafis vektor. Adobe Illustrator, Inkscape, dan lain sebagainya. Yang kedua dari jenis grafis yaitu grafis bitmap atau raster. Grafis bitmap ini digunakan untuk mengedit gambar atau foto berbasis pixel. Contohnya seperti Adobe Photoshop yang digunakan untuk mengedit gambar yang berbasis pixel. Dan yang terakhir adalah desain 3D. Desain 3D ini digunakan untuk membuat objek 3 dimensi. Membuat gambar kita terlihat nyata dan persis seperti asli. Contohnya Blender, Autodesk, Maya, SketchUp itu yang aplikasi yang digunakan untuk membuat desain 3D. Selanjutnya kelebihan dari perangkat lunak grafis itu yaitu mempermudah pekerjaan desain dan visualisasi. Memberikan hasil yang lebih menarik dan profesional, mendukung berbagai format file gambar seperti JPG, PNG, SVG, PSD, dan lain sebagainya yang bergelut dalam dunia digital. Dan selanjutnya dari perangkat lunak aplikasi yaitu perangkat lunak multimedia. Itu digunakan untuk merekam, mengedit, dan memutar audio dan video serta untuk mengolah konten multimedia. Yang mana perangkat lunak multimedia ini melibatkan kombinasi berbagai media seperti teks, audio, gambar, animasi, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini banyak digunakan di bidang pendidikan, hiburan, periklanan, desain, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi perangkat lunak multimedia ini adalah Adobe Premiere, VLC Media, Audacity, dan lain sebagainya. Dan perangkat lunak multimedia ini mempunyai jenis dan fungsi di dalam berbagai bidang. Yang pertama, sebagai pengolah gambar. Contohnya seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, yang mana fungsinya untuk mengedit foto, membuat desain grafis, dan membuat desain ilustrasi. Yang kedua yaitu perangkat lunak pengolah audio. Contoh aplikasinya Audacity, Adobe Audition, VL Studio, dan lain sebagainya, yang mana fungsinya itu adalah merekam, mengedit, dan memodifikasi suara atau musik agar bisa lebih jernih. Yang ketiga, perangkat lunak pengolah video. Contohnya seperti Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Filmora, dan lain sebagainya. Dengan fungsi aplikasi itu untuk mengedit dan memproduksi video. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak presentasi seperti Microsoft PowerPoint, Google Slide, Prezi, dan lain sebagainya, yang mana fungsinya adalah untuk membuat presentasi
interaktif dengan multimedia. Sedangkan fungsi perangkat lunak multimedia tadi mencakup dari segala aspek, baik itu dari pendidikan, hiburan, pemasaran, komunikasi, desain, dan seni digital lain. Dan yang terakhir dari perangkat lunak aplikasi yaitu perangkat lunak pendidikan. Yang mana perangkat lunak pendidikan ini sangat berguna untuk dunia pendidikan. Lebihnya terhadap pendidikan agama Islam. Untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pendidikan agama Islam. Perangkat lunak pendidikan ini digunakan guna untuk memberikan materi pembelajaran, latihan, dan penilaian, serta untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Perangkat lunak pendidikan tujuan utamanya adalah membantu siswa, guru, dan orang tua untuk memahami materi pelajaran secara interaktif, menarik, dan efektif, serta dapat dijangkau dengan mudah. Contohnya, dari perangkat lunak pendidikan ini aplikasinya adalah model, Khan Academy, Duolingo, dan lain sebagainya. Apa itu model? Model adalah platform manajemen pembelajaran atau singkatnya adalah LMS. Open source yang digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk membuat kursus online, memberikan materi pembelajaran, mengatur tugas, dan melakukan penilaian secara efisien dan gampang dicerna oleh semua kalangan. Model menyediakan berbagai fitur kolaborasi dan interaktif seperti forum diskusi, kuis online, dan pengumuman lainnya. Yang kedua yaitu Khan Academy. Khan Academy adalah platform pembelajaran daring yang menyediakan ribuan video pembelajaran yang video itu secara gratis tentang berbagai mata pelajaran mulai dari matematika, ilmu pengetahuan hingga sejarah dan seni dan lainnya. Selain itu, Khan Academy juga menawarkan latihan interaktif dan alat pembelajaran adaptif untuk membantu siswa memahami konsep-konsep dari pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Dan yang terakhir adalah Duolingo. Apa itu Duolingo? Adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang menyediakan kursus bahasa secara online dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, Jerman, dan lain-lainnya. Aplikasi ini menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, termasuk latihan berbasis permainan, ujian, dan tantangan agar siswa dapat terlatih secara bertahap dan bisa meningkatkan pengetahuan meskipun belajar secara online. Dan masih banyak lagi aplikasi yang dapat menunjang proses pembelajaran, baik itu offline maupun online. Tapi karena waktunya terbatas, maka saya cukupkan sampai di sini saja. Kalau ada kekurangan, itu murni dari saya sendiri yang masih kurang mempelajari semua bidang ilmu. Dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.